Nama saya Ernesta Rupranginain. Saya mengajar di SD Santo Ignatius, Jalan Karya Wisata Medan. Saya mengajar sejak tahun 2004 dan awal mula saya mengajar dipercayakan mengajar kelas 3 SD. Selama 20 tahun saya mengajar dan sejak tahun 2018 saya dipercayakan menjabat wakil kepala sekolah bidang kurikulum hingga saat ini. Motivasi saya menjadi seorang guru karena menurut saya guru itu adalah panggilan dari Tuhan untuk melayani umatnya melalui peserta didik yang dipercayakan di SD Santo Ignatius. Selain itu juga, guru itu pasti akan digugu dan ditiru baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Ya, guru yang hebat adalah guru yang mampu beradaptasi dalam situasi yang beragam. Misalnya, mampu menyesuaikan diri di dalam kelas, mampu menyesuaikan diri dengan anak-anak yang berbagai macam karakteristik anak di dalam kelas. Selain itu juga, kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman ini, di mana pendidikan maupun perkembangan teknologi yang akan menghantar peserta didik menghadapi era society atau generasi emas. Guru yang paling menginspirasi saya adalah Yesus Kristus. Karena Yesus mengajarkan kasih kepada kita. Pelajaran yang saya dapatkan adalah ajaran tentang kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, saya selalu berusaha untuk menunjukkan kasih kepada setiap orang melalui perkataan, perbuatan, atau bantuan yang bisa saya berikan. Namun, sebagai manusia biasa, saya terkadang kesulitan untuk memahami seseorang yang sering mengulangi kesalahan yang sama. Prinsip saya adalah berusaha untuk tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Jadi, ketika saya menemukan sesama saya sering melakukan kesalahan yang sama, maka saya sulit untuk memahami. Saya menyadari ini adalah kelemahan saya. Meskipun saya sudah berusaha untuk mengatasinya, namun hal ini terasa sulit karena saya merasa bertanggung jawab untuk membantu mereka memperbaiki kesalahan. Mungkin karena saya seorang guru, jika saya bukan guru, mungkin saya tidak akan terlalu memikirkan masalah orang lain seperti ini. Nah, tantangan pendidikan tantangan yang dihadapi guru masa kini mungkin banyak sekali ya. Ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu pendidikan karakter di tengah tantangan zaman, di mana guru tidak hanya mengajarkan akademik,
tetapi juga mendidik karakter siswa yang menjadi semakin sulit di tengah pengaruh media sosial dan budaya instan. Lalu yang kedua, kurikulum yang berubah dan dinamis, di mana guru harus terus beradaptasi dengan perubahan kurikulum yang sering terjadi tanpa selalu mendapatkan pelatihan yang cukup. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan digitalisasi, di mana guru perlu menguasai teknologi pendidikan untuk mengajar secara efektif di era digital. Lalu adanya kesenjangan teknologi di daerah tertentu membuat penerapan pembelajaran berbasis teknologi tidak merata. Lalu yang keempat, beban administrasi yang tinggi. Guru sering terbebani dengan tugas administrasi yang mengurangi waktu mereka untuk fokus pada pengajaran. Jadi diharapkan dukungan masyarakat kepada guru, karena guru adalah pilar penting dalam membangun masa depan bangsa. Masyarakat dapat mendukung para guru dengan memahami tantangan yang dihadapi, memberikan apresiasi yang tulus, serta bekerja sama dalam mendidik anak-anak untuk menjadi individu yang berkarakter dan berkompetensi. Dukungan konkret, baik dalam bentuk materi maupun moral, akan membuat guru lebih bersemangat menghadapi tantangan zaman. Nilai atau prinsip yang ingin saya tanamkan untuk para siswa-siswi yang saya ajarkan adalah nilai-nilai kehidupan, terutama nilai Corvelus dan profil pelajar Pancasila. Marilah kita renungkan bersama, apa arti pendidikan yang sesungguhnya bagi masa depan bangsa kita. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi sebuah proses membentuk karakter, moral, dan kepribadian generasi penerus bangsa. Sebagai guru, kita tidak hanya mengajar, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kasih sayang, dan semangat untuk terus belajar. Nilai-nilai yang selaras dengan Corvelus serta profil pelajar Pancasila yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Kita berusaha membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam bertindak, tangguh menghadapi perubahan, dan berintegritas dalam setiap langkahnya. Setiap siswa yang kita bimbing adalah bagian dari mimpi besar Indonesia. Sebuah bangsa yang maju, bermartabat, dan mampu bersaing di dunia global. Namun, tugas ini tidak bisa dilakukan sendiri. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan siswa. Maka, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing, bagaimana kita sebagai bagian dari bangsa ini
turut mendukung peran guru dalam mencetak generasi yang berkarakter dan berdaya saing. Sebab keberhasilan pendidikan adalah keberhasilan kita bersama dalam memperjuangkan masa depan bangsa. Selamat Hari Guru untuk kita. Terima kasih atas dedikasi kita dan ketulusan kita dalam mendidik generasi penerus bangsa. Kita bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing, inspirator, dan teladan yang menghidupkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kasih, dan semangat belajar sepanjang hayat. Di tengah berbagai tantangan, kita tetap menjadi pilar penting dalam membangun masa depan bangsa Indonesia. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap pelajaran yang kita berikan, dan setiap nilai yang kita tanamkan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Hari ini kita mengingat dan menghormati perjuangan kita bersama. Mari bersama-sama terus menguatkan pendidikan kita untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan berintegritas. Semoga kita semua para bapak ibu guru tetap menyala untuk terus membimbing anak-anak kita menuju masa depan yang lebih baik. Guru adalah cahaya. Teruslah bersinar. Salam Imagudi.